Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan memberikan sebuah video penjelasan mengenai materi matriks. Ini adalah video pertama ya. Materi matriks mengenai dari pengertian sampai transpose matriks. Langsung saja. Matriks adalah susunan bilangan yang terdiri atas baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang dinyatakan dalam kurung. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini. Nah, ini adalah matriksnya ya. Nah, kemudian ini adalah baris. Baris adalah yang mendatar ya. Itu adalah baris. Ini baris 2, baris pertama yang paling atas, yang kedua adalah baris 2, sampai yang terakhir kita anggap sebagai baris M. Kemudian ada kolom. Nah, kolom itu yang menurun dari atas ke bawah. Yang paling kiri kita namakan kolom 1 karena yang pertama. Yang selanjutnya kolom 2 sampai yang terakhir kita anggap sebagai kolom N. Nah, untuk yang A11, A12 ini tuh penyebutan entry-entry-nya, entry matriks. Untuk A11 berarti A pada baris 1 kolom 1. A12 A pada baris 1 kolom 2. Dan seterusnya seperti itu. Ini yang terakhir A MN berarti A pada baris M dan kolom N. Selanjutnya ini adalah diagonal utama. Diagonal utama itu dimulai dari A11 yang lurus sampai ke paling ujung, yaitu AMN. Nah, diagonal utama itu hanya ada pada matriks persegi ya. Untuk matriks persegi itu apa? Nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Nah, yang sisi yang lain dinamakan diagonal samping. Kemudian kita mempelajari ordo matriks. Ordo matriks itu penulisannya baris dikali kolom. Nah, ini contohnya. B adalah matriks 21, 22, 31. Matriks ini ada 3 baris dan 2 kolom. Jadi, ordonya adalah 3 kali 2. Selanjutnya, matriks C terdiri dari 2, 5. Ada 2 baris dan 1 kolom, maka ordonya adalah 2 kali 1, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita mempelajari jenis matriks. Nah, yang pertama, matriks baris. Di sini ada 2 contoh ya. Ada matriks 4, matriks A dan matriks B. Sebelumnya, matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari 1 baris dan beberapa kolom. Jadi, penulisan matriks baris, penulisan ordonya yaitu kan ordo ditulis baris kali kolom. Berarti penulisannya ordonya 1 dikali N. Nah, N itu sebagai banyak kolomnya. Kalau yang A ini ordonya berapa? Nah, ada 2 kolom. Kan matriks baris, berarti otomatis 1 baris ya. Jadi ordonya 1 kali 2. Begitupun yang B, ordonya 1 kali 3. Gitu. Selanjutnya, matriks kolom. Nah, ini kebalikannya dari matriks baris. Kalau matriks kolom hanya memiliki 1 kolom. Seperti ini ya. Di matriks A ada 2 baris dan 1 kolom. Berarti penulisannya ordo 2 kali 1. Matriks B ordo berapa baris ini? Ada 3, berarti ordo 3 kali 1, seperti itu. Nah, lanjut kita ke matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu yang memiliki ordo yang tidak sama. Misalnya ordonya ini berapa? Ordo 2 baris dan 3 kolom, berarti ordo 2 kali 3. Nah, ini dinamakan persegi panjang karena ordonya berbeda. Ini juga 3 baris dan 2 kolom, berarti ordonya 3 kali 2. Nah, kita bedakan sama yang selanjutnya, matriks persegi. Matriks persegi itu jika jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, ini ada 2 baris, ada
2 kolom. Nah, itu namakan matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks yang memiliki diagonal. Yang ini diagonal. Nah, yang ini diagonal utama, yang ini diagonal samping. Gitu ya. Begitupun yang ini. Berarti yang ini diagonal utama, yang ini diagonal samping. Ini ordonya berapa? Ordo 3 baris kali 3 kolom. Ordo 3 kali 3. Selanjutnya ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu yang merupakan matriks persegi yang angka-angka di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama itu 0. Entry-entry-nya 0. Nah, ini di bawahnya entry-entry-nya 0. Maka ini dinamakan matriks segitiga. Ini juga di bawah di atasnya 0. Berarti ini matriks segitiga. Seperti itu ya. Selanjutnya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu juga merupakan matriks persegi, tapi entry-entry di bawah diagonal utama dan di atas diagonal utama itu adalah 0 semua. Nah, itu matriks diagonal. Hanya ada angka-angka di diagonal utama ini. Nah, begitu ya. Terus matriks identitas. Matriks identitas juga merupakan matriks persegi yang diagonal utamanya itu diisi semua angka 1. Nah, identitas. Seperti itu. Selanjutnya, matriks 0. Ini yang terakhir ya. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua entry-nya itu terdiri dari angka 0. Jadi semua isi matriksnya itu 0. Nah, itu dinamakan matriks 0. Nah, selanjutnya kita ke kesamaan dua matriks. Di sini ada sebuah definisi ya. Matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Nah, tadi kita kembali lagi. Ordo adalah penulisan baris dikali kolom. Jadi, baris dan kolom itu harus sama, baru bisa kita samakan. Dua matriks itu ordonya harus sama. Setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Nah, ini entry ya, AIJ sama dengan BIJ. Nah, kita masuk ke contohnya. Ini ada 3579 sama dengan 3579. Nah, karena ini ordonya sama, ordo 2 kali 2, dan entry-entry-nya juga sama. Ini 3, ini 3, ini 5, ini 5, 7, ini juga 7, 9, ini juga 9. Begitupun yang di bawahnya. Ini 3, ini akar 9. Nah, akar 9 itu juga sama dengan 3, jadi sama. 4 tambah 1 itu sama dengan 5, juga sama dengan ini ya. Terus ini ada 7, ini ada 8, ada 9, ini 7, 3 kali 2 juga 9. Nah, lanjut, operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks itu ada banyak ya, kita pelajari satu persatu dari penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks itu syaratnya sama ya, yaitu matriks A dan B ordonya sama, dan entry-entry-nya yang dijumlahkan. Langsung aja ke contoh ya. Jika ada P dan Q, nah kita lihat dulu ordonya. Ordonya 2 baris kali 3 kolom, ini juga 2 baris kali 3 kolom, jadi bisa dijumlahkan. Kalau misal ini ada ordo 3 kali 2, ini 2 kali 2, berarti tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, kemudian dijumlahkan aja. P ditambah Q, berarti dari entry ini dijumlahkan dengan entry ini. Sesuai letaknya ya, kan kalau di baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1. Baris 2 kolom 1 dengan baris 2 kolom 1. Seperti itu. Jadi 10 ditambah 2. Dari 10 ini ditambah 2 ini. Terus 2 ini ditambah 2 ini. 4 ini ditambah 8 ini. Begitupun yang lainnya. Nah, ini hasilnya. Bisa dipahami ya. Pengurangan matriks. Nah, ini tuh nggak beda jauh sama yang penjumlahan, cuma kita tinggal mengurangi aja. Syaratnya juga sama, harus sama ordonya dan letaknya sama. Gitu ya.
Ini bisa dilihat sendiri, A kurangi B, 2 kurangi 1, 4 kurangi 3, 1. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, perkalian skalar pada matriks. Misalkan A adalah matriks berurut M kali N, dengan entry-entry A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K dan matriks A. Ditulis C, K kali A. K itu bilangan realnya ya, sebuah angka. Bilangan real itu maksudnya sebuah angka yang dikalikan dengan matriks A. Apabila matriks C juga berurut M kali N, dengan entry-entry ditentukan oleh ini. CIJ sama dengan KAIJ. CIJ itu adalah entry dari matriks C, matriks hasil perkalian ini. Nah, contohnya ini. Kita ada matriks H. H itu 2, 3, 4, 5, 1, 2. Kita disuruh mencari 2H, maka 2 ini, bilangan real ini dikalikan dengan semua entry pada matriks H. Seperti ini. 2 dikali 2, 2 kali 4, 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 2, seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kita ke perkalian 2 matriks. Misalkan matriks berordo A M kali N dan B berordo N kali P, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Jadi kalau ada dua matriks, kalau mau dikalikan kita lihat baris yang pertama dulu sama kolom yang kedua. Kalau baris yang pertama sama dengan kolom yang kedua, maka itu bisa dikalikan. Nah, hasilnya adalah jika matriks A berordo M kali N dikali matriks B berordo N kali P, nah ini kolomnya sama ya, sama baris ini, maka suatu matriks hasilnya adalah matriks berordo M kali P. Nah, M ini di awal sama P yang terakhir ini. Gitu ya. Nah, ini jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A M kali N terhadap matriks B N kali P dan dinotasikan C sama dengan A kali B, maka matriks C berordo M kali P. Nah, ini kesimpulan dari pernyataan ini ya. Terus, entry-entry matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan CIJ. Nah, ini entry di matriks C itu. Diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J dari matriks B. Kemudian dijumlahkan. Nah, kita langsung aja ya ke contoh. Di sini kita punya dua matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 2, 1, 3, 2, 4, 0. Yang pertama kita lakukan adalah melihat ordonya. Nah, ordonya ini berapa? 3 kali 2. Dan ini ada ordo 2 kali 3. Berarti ini bisa dikalikan karena jumlah baris pada matriks pertama sama dengan jumlah kolom pada matriks kedua. Bagaimana cara mengalihkannya? Nah, yang pertama mengalihkan entry-entry baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Kalau kita mau mencari baris 1 kolom 1 di matriks C, jadi kita mengalihkan baris 1 matriks pertama dengan kolom 1 matriks kedua. Nah, kemudian itu dijumlahkan, dikalikan dulu 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Nah, itu menjadi yang entry baris 1 kolom 1 pada matriks perkaliannya. Kalau mau cari baris 1 kolom 2, berarti baris 1 ini dikali ke kolom 2 matriks berikutnya. 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. Sama kan? Begitupun yang lainnya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Nah, di sini kita masuk ke transpose matriks. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A. Nah, entry-nya itu dari matriks A sendiri. Hanya kita menukar baris menjadi kolom. Nah, bisa masuk ke contoh ya. Untuk notasinya adalah A pangkat T. Nah, kita ada matriks ini, matriks A 3, 4, 8, 5. Kalau kita transpose, berarti baris ini menjadi kolom. Nah, ya kan kelihatan kan jadi kolom. Nah, baris kedua menjadi kolom 2. Begitupun yang contoh 2 ini. Baris 1
jadi kolom 1 di matriks transpos baris 2 jadi kolom 2 gitu ya. Oke. Nah, itu untuk penjelasan di materi yang pertama. Terima kasih.